Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Pak Hendra. Di sini eh, kami akan mempresentasikan tugas akhir kami yang berjudul Fair Edge, yaitu sistem alokasi exposure promosi berbasis Fair Exposure Credit. Di sini kami dari kelompok 22 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Heri Taraka dengan NIM akhir 042 dan teman saya Raditya Naufal dengan NIM akhir 077. Nah, pada presentasi ini terdiri dari 8 subbab, yaitu yang pertama ada latar belakang, kedua rumusan masalah, ketiga tabel stakeholder, keempat matriks konflik kepentingan, lima analisis etika profesi, enam dampak sistem informasi, tujuh rekomendasi solusi, dan terakhir kendala dan kesimpulan. Masuk ke latar belakang. Perkembangan marketplace di Indonesia telah membuka peluang besar bagi UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas tanpa harus memiliki toko fisik. Namun, persaingan yang semakin ketat membuat banyak UMKM harus mengeluarkan biaya tambahan untuk iklan dan promosi agar produknya dapat ditemukan oleh konsumen. Di sisi lain, berbagai program diskon dan promosi yang ditawarkan marketplace seringkali menekan margin keuntungan UMKM yang memiliki sumber daya terbatas. Kondisi tersebut menciptakan dilema antara UMKM, marketplace, dan konsumen. UMKM membutuhkan kesempatan promosi yang lebih adil, sementara marketplace harus mempertahankan model bisnisnya dan konsumen menginginkan harga yang kompetitif. Oleh karena itu, diperlukan solusi sistem informasi yang mampu menciptakan distribusi exposure promosi yang lebih seimbang. Sebagai solusi, penelitian ini mengusulkan Fair Edge, yaitu sistem alokasi exposure promosi berbasis Fair Exposure Credit untuk membantu meningkatkan visibilitas UMKM tanpa menghilangkan mekanisme persaingan di marketplace. Rumusan masalah yang kita angkat di sini adalah yang pertama, apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang profesional sistem informasi ketika mekanisme promosi dan iklan pada marketplace berpotensi menciptakan ketimbangan kesempatan bagi UMKM yang memiliki keterbatasan sumber daya dibandingkan pelaku usaha yang lebih besar. Kedua, bagaimana merancang sistem informasi yang dapat mendukung distribusi exposure promosi yang lebih adil bagi UMKM di marketplace tanpa menghilangkan efisiensi bisnis platform dan hak konsumen untuk memperoleh produk yang relevan. Di sini ada tabel stakeholdernya. Pertama ada stakeholder internal, yaitu ada marketplace sendiri atau manajemen platform. Kepentingannya meningkatkan pendapatan, menjaga pertumbuhan pengguna dan transaksi. Potensi konfliknya harus menyeimbangkan keuntungan bisnis dengan keadilan bagi UMKM. Yang kedua, ada tim pengembang sistem informasi, yaitu kepentingannya merancang sistem yang efisien, aman, dan sesuai kebutuhan bisnis. Potensi konfliknya yaitu tekanan untuk mengutamakan profit dibandingkan aspek etis. Lalu yang ketiga ada tim periklanan atau promosi marketplace. Kepentingannya memaksimalkan pendapatan dari layanan iklan. Potensi konfliknya kebijakan promosi yang terlalu berorientasi pendapatan dapat merugikan UMKM. Yang terakhir ada administrator Fair Edge, yaitu kepentingannya mengelola distribusi Fair Exposure Credit dan memastikan sistem berjalan sesuai aturan. Potensi konfliknya risiko penyalahgunaan atau distribusi yang tidak transparan. Kemudian ada stakeholder eksternal. Yang pertama ada UMKM. Kepentingannya mendapatkan kesempatan promosi yang adil dan biaya promosi yang terjangkau. Potensi konfliknya kalah bersaing dengan seller bermodal besar. Kedua ada seller besar. Kepentingannya memaksimalkan exposure dan penjualan iklan. Potensi konfliknya berpotensi merasa dirugikan jika sebagian slot promosi dialokasikan untuk UMKM. Ketiga ada konsumen. Kepentingannya mendapatkan produk yang relevan, berkualitas, dan kompetitif. Potensi konfliknya tidak ingin kualitas hasil pencarian menurun akibat interferensi sistem. Keempat ada pemerintah. Kepentingannya menjaga keberlangsungan UMKM dan pertumbuhan ekonomi digital. Potensi konfliknya harus menyeimbangkan kepentingan UMKM dan marketplace. Kelima ada investor marketplace. Nah, kepentingannya memastikan pertumbuhan bisnis dan keuntungan perusahaan.
Potensi konfliknya, program yang terlalu pro UMKM dapat dianggap mengurangi pendapatan. Lalu yang terakhir ada masyarakat atau ekonomi lokal. Kepentingannya mendukung keberlanjutan UMKM sebagai penggerak ekonomi. Potensi konfliknya terpengaruh jika UMKM semakin sulit bertahan di marketplace. Selanjutnya ada matriks konflik kepentingan, yaitu yang pertama ada kebijakan sistem promosi berbasis lelang iklan atau advertising auction. Nah, pihak yang diuntungkan di sini adalah marketplace dan seller besar. Pihak yang dirugikan adalah UMKM. Bentuk konflik kepentingannya, marketplace memperoleh pendapatan iklan yang lebih tinggi dan seller besar mendapatkan exposure lebih luas. Namun UMKM dengan modal terbatas kesulitan bersaing dalam promosi. Yang kedua ada program diskon dan promosi besar-besaran untuk meningkatkan transaksi. Pihak yang diuntungkan adalah konsumen dan marketplace. Yang dirugikan adalah UMKM. Nah, bentuk konflik kepentingannya, ya di sini konsumen memperoleh harga lebih murah dan transaksi meningkat, tetapi margin keuntungan UMKM berpotensi menurun karena harus mengikuti perang harga. Tiga ada tidak memberikan intervensi atau dukungan promosi khusus bagi UMKM. Pihak yang diuntungkan adalah marketplace dan seller besar. Pihak yang dirugikan adalah UMKM. Nah, di sini bentuk konflik kepentingannya, sistem persaingan berjalan sepenuhnya berdasarkan kemampuan modal. Namun UMKM memiliki peluang lebih kecil untuk memperoleh visibilitas produk. Yang keempat ada alokasi sebagian slot promosi khusus untuk UMKM melalui Fire Ads. Pihak yang diuntungkan adalah UMKM dan pemerintah. Sedangkan yang dirugikan adalah seller besar. Nah, di sini bentuk konflik kepentingannya, UMKM memperoleh kesempatan promosi yang lebih adil, tetapi seller besar memperoleh porsi exposure yang relatif lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Yang kelima ada pemberian fair exposure credit kepada UMKM terverifikasi. Pihak yang diuntungkan adalah UMKM dan konsumen, sedangkan yang dirugikan adalah marketplace dalam jangka pendek. Nah, bentuk konflik kepentingannya di sini, UMKM dapat meningkatkan visibilitas tanpa biaya promosi penuh dan konsumen memperoleh lebih banyak variasi produk, namun marketplace perlu mengalokasikan sebagian sumber daya untuk program tersebut. Yang terakhir ada penetapan kuota maksimum dominasi iklan pada kategori tertentu. Di sini pihak yang diuntungkan ada UMKM dan konsumen, sedangkan yang dirugikan adalah seller besar. Nah, bentuk konflik kepentingannya di sini persaingan promosi menjadi lebih seimbang dan konsumen memperoleh pilihan produk yang lebih beragam. Namun, seller besar tidak dapat mendominasi exposure secara penuh meskipun memiliki anggaran yang lebih besar. Nah, untuk selanjutnya adalah pendekatan utilitarianisme, yaitu pada kondisi saat ini iklan berbasis bayaran menguntungkan marketplace dan konsumen, tetapi merugikan untuk UMKM karena membatasi daya saing yang dimiliki oleh UMKM. Sedangkan solusinya adalah menciptakan Fair Edge, yaitu platform yang menyeimbangkan manfaat yang inklusif untuk tiga pihak sekaligus, yaitu UMKM, marketplace, dan konsumen. Kemudian untuk pendekatan deontologi, prinsip utamanya yaitu tindakan dinilai berdasarkan kewajiban moral, bukan sekedar hasil akhir. Tanggung jawab SI-nya adalah profesional sistem informasi wajib merancang sistem yang adil dan mencegah ketimpangan akibat faktor finansial. Kemudian untuk solusi Fair Edge, memenuhi keadilan prosedural dengan memberi akses promosi tambahan bagi UMKM tanpa mematikan kompetisi sehat. Kemudian untuk teori hak asasi atau REG teori, itu Fair Edge menyelaraskan tiga hak fundamental dalam ekosistem digital. Yang pertama adalah UMKM, di mana dia hak atas kesempatan usaha yang layak dan akses pasar yang adil. Untuk marketplace, hak menjalankan model bisnis dan operasionalnya, dan konsumen memperoleh hak informasi produk yang relevan. Kemudian untuk analisis keadilan distributif, John Rawls, ini masalahnya adalah UMKM eh, kalah modalnya kalah untuk promosi dan visibilitas dibanding seller besar. Sehingga Fair Edge ini memberikan Fair Exposure Credit sebagai dukungan afirmatif yang bertujuan untuk memperbaiki ketimpangan dan menciptakan kondisi kompetisi yang lebih seimbang. Kemudian untuk dampak sistem
informasi saat ini adalah sistem promosi berbasis iklan yang mengutamakan kemampuan finansial. Itu mekanismenya visibilitas produk ditentukan oleh besar anggaran promosi. Kemudian dampak positifnya adalah meningkatkan pendapatan marketplace dan efisiensi pemasaran. Tantangannya untuk UMKM adalah kalah modal dari seller besar, sehingga visibilitas produk yang dimiliki rendah walaupun kualitasnya baik. Kemudian untuk yang kedua ada sistem kampanye diskon yang berorientasi pada peningkatan transaksi, di mana sistem kampanye diskon dan cashback ini memiliki mekanisme program rutin seperti cashback, diskon, maupun voucher untuk mendongkrak transaksi yang memiliki dampak positif, menarik minat konsumen, dan meningkatkan volume transaksi platform. Sedangkan tantangan untuk UMKM adalah mengikis margin keuntungan yang sudah terbatas, sehingga keuntungan promosi dan merusak profit lebih rentan untuk jangka panjang. Kemudian, rekomendasi solusi yaitu adalah menggunakan FairEdge. Kami mengembangkan FairEdge yang merupakan platform decision support system untuk menciptakan distribusi promosi yang adil bagi UMKM tanpa mematikan model bisnis marketplace. Di mana tiga fitur utamanya adalah Fair Exposure Credit Management, yaitu mendistribusikan Fair Exposure Credit untuk UMKM terverifikasi dan otomatis memantau pengguna kredit dan mencegah penyalahgunaan. Kemudian ada Balance Promotion Engine yang mengalokasikan sebagian slot promosi khusus untuk UMKM agar tidak kalah dari seller besar. Kemudian ada eh, Balance Promotion ini tetap menjaga relevansi bagi konsumen berdasarkan performa toko dan kategori produk. Dan yang terakhir ada Transparency and Ethic Audit Log yang merekam semua riwayat distribusi kredit dan exposure produk secara kronologis dan memastikan sistem berjalan transparan, akuntabel, dan bebas manipulasi. Kemudian untuk arsitektur konseptual FairEdge, yaitu arsitektur konseptual ini menggambarkan struktur yang eh, mengenai struktur utama sistem beserta hubungan antara aktor, komponen, dan aliran data yang mendukung proses promosi di marketplace. Dengan rancangan ini menunjukkan bagaimana UMKM, marketplace, admin, dan auditor berinteraksi dengan sistem dalam mengelola distribusi promosi berbasis FEC. Yang melalui arsitektur ini, setiap proses dirancang agar berjalan lebih terintegrasi, transparan, mendukung terciptanya persaingan yang lebih unggul bagi UMKM. Dan untuk use case diagram fair case adalah use case di sini itu menjelaskan setiap aktor dengan fitur-fitur utama yang tersedia pada FairEdge. Diagram ini memperlihatkan bagaimana akses bagi UMKM, marketplace, admin, auditor, perannya masing-masing. Mulai dari promosi, pengelolaan FEC, hingga proses audit. Kemudian untuk kelas diagram FairEdge, ini adalah gambar kelas diagram FairEdge, di mana menggambarkan struktur data konseptual yang akan dimiliki FairEdge melalui kelas-kelas utama beserta hubungan antar objek di dalam sistem. Diagram ini menunjukkan bagaimana data UMKM, produk promotion, fair exposure credit, promotion analitik, dan audit log saling terhubung untuk mendukung proses bisnis. Kemudian ada activity diagram FairEdge yang menggambarkan alur proses bisnis utama pada FairEdge, mulai dari UMKM mengajukan promosi hingga sistem mengalokasi exposure promosi berdasarkan mekanisme FEC. Diagram ini menunjukkan interaksi antara UMKM, sistem, marketplace admin, dan audit log dalam setiap tahapan proses. Selanjutnya ada mockup dari tampilan FireX. Yang pertama ada halaman dashboard UMKM. Nah, pada halaman dashboard ini merupakan tampilan utama yang dapat diakses oleh pelaku UMKM setelah berhasil login ke dalam sistem. Pada halaman ini ditampilkan ringkasan informasi seperti jumlah fair exposure credit yang dimiliki, status promosi yang sedang berjalan, statistik performa promosi, serta daftar produk yang siap dipromosikan.
Dashboard dirancang agar UMKM dapat memantau kondisi usahanya secara cepat dan mengambil keputusan promosi berdasarkan informasi yang tersedia. Kemudian ada halaman pengajuan promosi. Nah, di sini digunakan oleh UMKM untuk mengajukan promosi terhadap produk yang dipilih menggunakan Fair Exposure Creditnya. Pengguna dapat memilih produk, menentukan periode promosi, serta melihat estimasi penggunaan FEC sebelum pengajuan dilakukan. Setelah permintaan dikirim, sistem akan melakukan validasi secara otomatis berdasarkan aturan yang telah ditetapkan sehingga proses promosi menjadi lebih adil dan transparan. Kemudian ada halaman riwayat promosi. Nah, di sini halaman promotion alat Analytics menampilkan hasil performa promosi yang telah dijalankan. Informasi yang disajikan meliputi jumlah impresi, jumlah klik, lalu ada click-through rate, serta riwayat penggunaan Fair Exposure Credit pada setiap kampanye promosi. Data analitik ini membantu UMKM mengevaluasi efektivitas promosi sekaligus menjadi dasar dalam menyusun strategi promosi berikutnya. Kemudian ada halaman dashboard audit. Di sini diperuntukkan bagi marketplace admin dan auditor independen sebagai sarana pengawasan terhadap seluruh aktivitas promosi di dalam sistem. Dashboard ini menampilkan riwayat distribusi Fair Exposure Credit, status promosi, serta catatan aktivitas atau audit log yang tersimpan secara kronologis. Dengan adanya halaman ini, seluruh proses promosi dapat ditelusuri kembali sehingga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan terhadap implementasi Fair Ads. Masuk ke kendala dan kesimpulan. Di sini kendala dan batasan teknologinya yang pertama ada resistensi dari seller besar. Seller besar berpotensi menolak kebijakan Fair Edge karena sebagian slot promosi dialokasikan untuk UMKM, sehingga peluang exposure yang mereka miliki sebelumnya menjadi lebih terbatas dibandingkan sistem promosi berbasis lelang murni. Kemudian yang kedua ada penentuan kriteria UMKM. Nah, di sini diperlukan mekanisme verifikasi yang jelas untuk menentukan UMKM yang benar-benar berhak menerima Fair Exposure Credit agar tidak terjadi penyalahgunaan atau manipulasi status usaha. Kemudian yang ketiga ada potensi penurunan pendapatan iklan. Nah, marketplace perlu menyeimbangkan antara tujuan bisnis dan keadilan promosi, karena alokasi slot Fair Ads dapat mengurangi sebagian ruang iklan berbayar yang menjadi sumber pendapatan platform. Kemudian yang keempat ada pengawasan dan transparansi. Sistem memerlukan proses audit yang berkelanjutan untuk memastikan distribusi kredit promosi dilakukan secara adil dan tidak menguntungkan pihak tertentu. Nah, kesimpulannya, perkembangan marketplace memberikan peluang besar bagi UMKM, namun juga menciptakan tantangan berupa tingginya biaya promosi dan persaingan yang tidak seimbang. Melalui analisis etika menggunakan pendekatan utilitarianisme, deontologi, hak asasi, dan keadilan distributif, ditemukan bahwa diperlukan mekanisme yang mampu menyeimbangkan kepentingan UMKM, marketplace, dan konsumen. Sebagai solusi, diusulkan Fair Edge, yaitu sistem alokasi exposure promosi berbasis Fair Exposure Credit yang memberikan kesempatan promosi yang lebih adil bagi UMKM tanpa menghilangkan mekanisme persaingan dalam marketplace. Dengan pendekatan ini, diharapkan tercipta ekosistem digital yang lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.